Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, ikatan suci antara seorang kakak laki-laki dan adik perempuan tirinya, hancur lebur hanya dalam satu malam. Sebuah hubungan yang penuh tawa dan saling menjaga, tiba-tiba diracuni oleh sebuah perintah dingin dari orang tua mereka. Panggilan, kakak, yang begitu hangat, dipaksa untuk berubah menjadi panggilan, suami. Cinta persaudaraan yang paling tulus, kini menjadi sebuah mimpi buruk yang harus mereka jalani bersama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan saat orang yang seharusnya kamu lindungi sebagai adik, justru menjadi sosok yang diperintahkan untuk kamu nikahi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Suara gerbang besi yang didorong pelan memecah keheningan senja di sebuah rumah asri di kawasan Ngaglik, Sleman. Udara Yogyakarta yang sejuk setelah diguyur hujan sore, membawa aroma tanah basah dan bunga soka yang mekar di halaman. Bima melangkah masuk, merasakan lelah setelah 3 hari meninjau proyek apartemen di pusat kota Solo. Punggungnya terasa kaku. Namun hatinya seketika menghangat saat melihat lampu teras yang menyala terang, seolah menyambutnya pulang. Ia tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan ini, perasaan kembali ke sebuah tempat yang ia sebut rumah. Assalamualaikum, ucapnya sambil mendorong pintu kayu jati yang tidak dikunci. Waalaikumsalam, jawaban itu datang serempak dari ruang keluarga. Di sana, di atas karpet tebal berwarna krem, Rania sedang bersila dengan laptop di pangkuannya, ditemani Bu Anissa yang tekun merajut. Gadis itu, adik tirinya, mengangkat wajah. Matanya yang bening langsung berbinar. Mas Bima. Alhamdulillah, sudah pulang. Rania bergegas berdiri, menyambut Bima dan mengambil tas kerjanya. Pasti capek ya, Mas? Mau Rania buatin teh hangat? Bima mengacak pelan puncak kerudung Rania yang berwarna pastel. Nanti saja, Ran. Mas mau mandi dulu, badan rasanya lengket semua. Ia beralih pada Bu Anissa, ibu tirinya, lalu mencium punggung tangan wanita itu dengan takzim. Ibu, sehat. Bu Anissa tersenyum lembut, senyum yang selalu bisa menenangkan Bima sejak pertama kali wanita itu masuk ke dalam hidupnya dan ayahnya 5 tahun silam. Alhamdulillah, sehat nak. Ayahmu sedang di ruang kerja. Sebentar lagi juga keluar. Cepat bersihkan badanmu, ibu masak rawon kesukaanmu. Sebuah kehangatan yang familiar menjalari dada Bima. Inilah keluarganya. Sebuah keluarga yang terbentuk dari 2 kepingan yang berbeda, namun berhasil disatukan oleh takdir menjadi sebuah mozaik yang utuh dan indah. Ia tidak pernah merasa Bu Anissa sebagai ibu tiri, dan ia yakin, Rania pun tidak pernah menganggapnya sebatas kakak tiri. Mereka adalah saudara, sesederhana itu. Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat maghrib, Bima bergabung kembali di ruang keluarga. Aroma rawon yang kaya rempah kini menguar dari arah ruang makan, memanggil-manggil perutnya yang keroncongan. Ia melihat Rania kembali fokus pada laptopnya, keningnya berkerut dalam. Tugas lagi, Ran? Tanya Bima, duduk di sebelahnya. Rania menghela napas. Iya, Mas. Ini tugas akhir untuk mata kuliah kritik sastra. Aku harus menganalisis latar tempat dalam novel Laskar Pelangi. Tapi dosennya minta visualisasi 3 dimensi dari bangunan sekolah Muhammadiyah itu. Aku pusing. Dari tadi utak-atik aplikasi desain interior gratisan, hasilnya malah mirip kandang ayam. Keluhnya, membuat Bima tertawa kecil. Sini, coba Mas lihat. Bima menarik laptop itu mendekat. Jarinya dengan lincah membuka program arsitektur yang biasa ia gunakan. Kamu punya deskripsi detail bangunannya dari novel? Rania mengangguk antusias, matanya kembali berbinar. Ada. Di halaman 47. Selama hampir 1 jam berikutnya, ruang keluarga itu diisi oleh diskusi mereka. Rania membacakan deskripsi tentang bangunan sekolah yang hampir roboh itu, tentang dinding papan kayunya yang miring, atap sengnya yang bocor, dan tiang benderanya yang terbuat dari sebatang dahan. Bima, dengan keahliannya,
menerjemahkan kata-kata itu menjadi sebuah model 3 dimensi yang hidup. Ia menambahkan detail-detail kecil, seperti celah di antara papan dinding tempat cahaya matahari menyusup masuk, atau tekstur karat pada atap seng. Wah, Rania berdecak kagum. Keren banget, Mas. Ini persis seperti yang aku bayangkan, bahkan lebih hidup. Namanya juga arsitek, sahut Bima dengan nada bangga yang dibuat-buat. Mereka berdua tertawa. Dari ambang pintu ruang kerja, Pak Suryo memperhatikan interaksi kedua anaknya dalam diam. Pria parubaya itu tersenyum puas. Pemandangan itu adalah jawaban dari semua doanya. Bima yang bertanggung jawab dan penyayang, Rania yang lembut dan penurut. Mereka saling melengkapi, saling menjaga. Di matanya, tidak ada pasangan yang lebih serasi dari mereka. Sebuah ide yang sudah lama bersemayam di kepalanya, kini terasa semakin kuat dan benar. Sudah selesai diskusinya. Suara berat Pak Suryo membuat Bima dan Rania menoleh. Ayo makan malam, rawonnya nanti keburu dingin. Makan malam berlangsung seperti biasa. Penuh canda tawa dan obrolan ringan seputar proyek Bima di Solo dan persiapan Rania menuju sidang skripsi. Bima bercerita tentang sulitnya mencari material ramah lingkungan, sementara Rania berkeluh kesah tentang dosen pembimbingnya yang perfeksionis. Suasana terasa begitu hangat, begitu normal. Tidak ada satupun pertanda bahwa sebuah percakapan setelah makan malam ini akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Setelah piring-piring diangkat, dan hanya tersisa cangkir teh hangat di atas meja, Pak Suryo berdeham. Wajahnya yang biasanya santai, kini terlihat lebih serius dari biasanya. Bu Anissa di sebelahnya tampak sedikit gelisah, jemarinya bertautan di atas meja. Bima, Rania, panggil Pak Suryo dengan nada yang berbeda. Ada hal penting yang mau ayah dan ibu sampaikan. Bima dan Rania saling berpandangan. Atmosfer seketika berubah. Canda tawa yang tadi memenuhi ruangan seakan tersedot ke dalam kehampaan. Bima menegakkan duduknya. Iya, ayah? Ada apa? Pak Suryo menatap Bima dalam-dalam, lalu beralih menatap Rania dengan sorot penuh kasih sayang. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan segenap keyakinan untuk mengucapkan kalimat yang telah ia siapkan sejak lama. Bima, kamu sudah dewasa, sudah mapan, sudah waktunya membangun rumah tanggamu sendiri. Dan Rania, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang sarjana, memulai babak baru dalam hidupmu. Jeda sejenak. Jantung Bima mulai berdebar sedikit lebih cepat, mencoba menebak arah pembicaraan ini. Pak Suryo melanjutkan, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Setelah ayah dan ibu pikirkan masak-masak, setelah kami meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa, kami percaya, tidak ada pilihan yang lebih baik bagi kalian berdua. Ia menatap lurus ke mata Bima. Bima, ayah dan ibu ingin kamu menikahi Rania. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, tajam, dan tak terbantahkan. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, satu-satunya suara di ruang makan adalah dengung samar dari lemari es dan detak jarum jam di dinding. Bima menatap ayahnya, mencoba mencari secercah keraguan atau nada bercanda di wajahnya, namun tidak ia temukan. Wajah Pak Suryo begitu mantap, begitu yakin, seolah ia baru saja mengumumkan solusi paling cemerlang di dunia. Di sebelahnya, Rania menunduk begitu dalam hingga dagunya nyaris menyentuh dada. Bahunya yang kecil tampak bergetar. Bima bisa merasakan gelombang kejut yang sama-sama menghantam mereka. Dunianya yang tadinya tertata rapi, dengan pilar-pilar kasih sayang keluarga yang kokoh, kini retak dalam sekejap. Garis antara kakak dan adik yang selama ini begitu jelas, kini dipaksa kabur oleh keinginan orang tua mereka. Ayah, suara Bima keluar serak, nyaris tak terdengar. Ayah tidak sedang bercanda, kan? Bercanda. Pak Suryo justru mengerutkan kening. Bima, ini masalah masa depan. Pernikahan itu ibadah terpanjang. Untuk urusan sepenting ini, ayah tidak akan pernah main-main. Kalian sudah saling kenal, saling sayang. Apalagi yang kurang? Bu Anissa akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, mencoba menjembatani keheningan yang canggung. Niat kami baik, nak. Kami hanya ingin kalian berdua bahagia dan terjamin. Dengan begini, keluarga kita akan semakin utuh. Kamu menjaga Rania, dan Rania merawatmu.
Bukankah itu indah? Indah. Kata itu terasa begitu asing di telinga Bima. Yang ia rasakan bukanlah keindahan, melainkan kepanikan yang merayap dingin di punggungnya. Ia melirik Rania, berharap gadis itu akan mengatakan sesuatu, menolak, atau setidaknya menunjukkan ekspresi tidak setuju. Tapi Rania tetap diam membisu, seolah seluruh suaranya telah hilang di telan bumi. Keheningan Rania terasa lebih membebani daripada 1000 kata penolakan. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata ayahnya terus terngiang di telinganya. Menikahi Rania. Rania, adiknya. Gadis kecil yang dulu ia ajari naik sepeda. Gadis remaja yang sering ia antar ke toko buku di Jalan Affandi. Gadis yang baru semalam ia bantu mengerjakan tugas kuliah. Bagaimana mungkin ia harus melihat gadis itu dengan cara yang berbeda? Bagaimana mungkin hubungan persaudaraan yang tulus ini harus diubah paksa menjadi ikatan suami istri? Rasanya salah. Sangat salah. Keesokan paginya, dinding tak terlihat itu mulai terasa begitu nyata. Saat sarapan, tidak ada lagi canda tawa. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Bu Anissa berusaha keras memulai percakapan tentang cuaca cerah di Yogyakarta pagi itu. Namun jawabannya hanya gumaman singkat dari Bima dan anggukan kecil dari Rania. Pak Suryo, sebaliknya, bersikap seolah keputusan semalam adalah berita paling menggembirakan. Nah, begini kan enak dilihat. Calon pengantin sarapan bersama, celetuknya dengan riang. Bima nyaris tersedak nasi gorengnya. Ia melihat Rania semakin menundukkan kepalanya. Pipi gadis itu memerah, entah karena malu atau karena menahan tangis. Bima merasakan amarah dan rasa bersalah bergejolak di dalam dadanya. Ia marah pada situasi ini, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa langsung menolak dan melindungi Rania dari kecanggungan ini. Tak tahan dengan suasana itu, Bima menyelesaikan sarapannya dengan cepat. Aku berangkat dulu, pamitnya singkat, bahkan tanpa menoleh. Ia butuh udara, butuh ruang untuk berpikir. Ia mengendarai mobilnya tanpa tujuan yang jelas, menyusuri jalan Kaliurang yang ramai oleh mahasiswa, lalu berbelok menuju arah Bantul yang lebih tenang. Pikirannya kalut. Ia menghormati ayahnya lebih dari siapapun. Pak Suryo adalah panutannya, orang yang telah bekerja keras sendirian untuk membesarkannya setelah ibunya meninggal. Melawan keinginan ayahnya adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di benaknya. Tapi kali ini berbeda. Ini menyangkut hidupnya, dan juga hidup Rania. Ponselnya bergetar di dashboard. Nama, Citra, muncul di layar, disertai sebuah pesan singkat. Mas Bima, jangan lupa kirim revisi denah untuk klien dari Jakarta ya. Semangat. Bima menatap pesan itu lama. Citra, arsitek junior di timnya untuk proyek di Solo. Gadis yang cerdas, lucu, dan memiliki semangat yang sama dengannya tentang desain yang berkelanjutan. Selama di Solo, mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk diskusi pekerjaan, makan siang, atau sekadar minum kopi sambil bertukar ide. Bima menikmati kebersamaan itu. Ada sebuah kemungkinan yang mulai tumbuh di hatinya, sebuah harapan tentang masa depan yang ia rancang sendiri. Pesan dari Citra itu terasa seperti tarikan dari dunia lain. Dunia di mana ia masih menjadi Bima yang bebas menentukan pilihan, bukan Bima yang nasibnya sudah diatur di meja makan. Ia memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah. Hatinya sudah mantap. Ia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Ia harus bicara, setidaknya pada Rania terlebih dahulu. Mereka harus menghadapi ini bersama. Saat memasuki rumah, suasana terasa sepi. Ia berjalan melewati kamar Rania yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya teriris. Rania duduk di meja belajarnya, menatap kosong pada layar laptop yang menampilkan visualisasi 3 dimensi sekolah Muhammadiyah yang Bima buatkan semalam. Tugas yang tadinya menjadi simbol kedekatan mereka, kini seolah menjadi monumen kecanggungan yang menyakitkan. Bahu gadis itu kembali bergetar pelan. Isak tangisnya coba ia tahan agar tidak terdengar. Rasa bersalah menghantam Bima dengan kekuatan penuh. Rania menderita dalam diam, dan ia, sebagai kakaknya, seharusnya melindunginya.
Bukan malah ikut diam dan membiarkan gadis itu menanggung beban ini sendirian. Semua keraguannya untuk menentang ayahnya seketika lenyap, digantikan oleh tekad yang kuat. Kebahagiaan Rania jauh lebih penting daripada rasa takutnya. Dengan langkah mantap, ia mendekati pintu kamar Rania. Tangan kanannya terangkat, siap untuk mengetuk. Namun, beberapa senti sebelum buku-buku jarinya menyentuh permukaan kayu itu, ia berhenti. Keraguan kembali menyergapnya. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia harus memulainya? Salah bicara sedikit saja, dinding di antara mereka bisa berubah dari tak terlihat menjadi tembok beton yang tak akan pernah bisa diruntuhkan. Tangan Bima tetap menggantung di udara, ragu. Mengetuk pintu itu sekarang terasa seperti menyalakan korek api di sebuah ruangan yang sudah penuh dengan uap bensin. Salah satu kata, satu nada yang tidak tepat, dan semuanya bisa meledak. Ia menarik tangannya kembali, lalu mundur beberapa langkah dari pintu kamar Rania. Otaknya bekerja cepat, mencari cara lain. Cara yang lebih lembut, yang tidak terasa seperti sebuah interogasi. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka aplikasi pesan, dan mengetik dengan ibu jari yang sedikit gemetar. "Ran, bisa kita bicara sebentar?" Di gazebo belakang. "Mas tunggu di sana." Setelah pesan terkirim, ia tidak menunggu balasan. Ia langsung berjalan melewati ruang tengah, membuka pintu kaca yang menuju ke halaman belakang, dan melangkah menuju gazebo kayu yang berdiri di sudut taman. Ia butuh memberikan Rania ruang untuk bernapas, dan pilihan untuk datang atau tidak. Malam telah sepenuhnya turun. Langit Yogyakarta yang biasanya dihiasi bintang, malam ini tertutup awan tipis. Lampu taman yang temaram menerangi rumpun melati yang menebarkan aroma wangi yang manis dan sedikit melankolis. Suara jangkrik bersahutan, menjadi musik latar bagi kegelisahan Bima. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, menatap kosong ke arah kolam ikan kecil di samping gazebo. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Bagaimana jika Rania tidak datang? Bagaimana jika gadis itu memilih untuk memendam semuanya sendirian? 5 menit kemudian, ia mendengar suara langkah pelan di atas rumput. Pintu kasa gazebo berderit pelan saat dibuka. Rania masuk dan duduk di bangku di seberang Bima, menjaga jarak di antara mereka. Gadis itu tidak menatapnya. Pandangannya tertuju pada jemarinya sendiri yang saling bertaut di pangkuan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Ini adalah keheningan yang berbeda dari suasana di meja makan. Ini lebih pekat, lebih berat, karena di dalamnya terkandung begitu banyak pertanyaan yang tak terucap dan perasaan yang tak tersampaikan. Bima tahu, ia harus menjadi yang pertama memecahkannya. "Maaf," Bima memulai, suaranya pelan dan serak. "Maaf, Ran. Seharusnya Mas tidak diam saja semalam. Seharusnya Mas langsung mengatakan sesuatu." Rania masih tidak mengangkat wajah, tapi Bima melihat bahunya sedikit mengendur. Permintaan maaf itu adalah kata kunci pertama yang membuka gerbang kebekuan di antara mereka. Bima melanjutkan, memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. "Mas tidak tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang. Dan Mas tidak akan memaksa kamu untuk cerita. Tapi, Mas harus tahu satu hal." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan yang paling penting. "Aku harus tahu, Rania. Apa kamu setuju dengan rencana ayah dan ibu?" Pertanyaan itu akhirnya membuat Rania mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, memantulkan cahaya temaram dari lampu taman. Bibirnya bergetar saat ia mencoba untuk berbicara. Setetes air mata akhirnya jatuh, membasahi punggung tangannya. Aku tidak tahu, Mas," bisiknya, suaranya pecah. "Aku sayang ibu, aku hormat sama ayah. Mereka bilang ini yang terbaik. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkannya, rasanya salah. Rasanya aneh. Mas Bima itu. Mas Bima. Kakakku." Tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia terisak dalam diam, bahunya berguncang hebat. Melihat kerapuhan itu, naluri Bima sebagai seorang kakak mengambil alih. Ia pindah duduk di sebelah Rania, bukan untuk memeluk atau menenangkan secara fisik, tapi hanya untuk menjadi lebih dekat, untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. "Sama," kata Bima pelan, tatapannya lurus ke depan. "Mas juga merasakan hal yang sama."
kamu itu adik Mas. Selamanya akan jadi adik Mas. Hubungan kita ini berharga, Ran. Terlalu berharga untuk diubah menjadi sesuatu yang bukan seharusnya. Rania menyeka air matanya dengan ujung kerudungnya. Isakannya mulai mereda, menyisakan napas yang tersengal. Tapi, bagaimana caranya kita bilang ke ayah dan ibu? Ayah terlihat begitu yakin. Ibu terlihat sangat bahagia. Aku tidak mau menyakiti hati mereka. Menyakiti hati mereka sekarang, atau membiarkan kita berdua hidup dalam kebohongan selamanya. Balas Bima, kali ini dengan nada yang lebih tegas, lebih meyakinkan. Mana yang lebih menyakitkan menurutmu? Pertanyaan itu membuat Rania terdiam. Ia menatap Bima, dan untuk pertama kalinya sejak pengumuman malam itu, mereka benar-benar saling memandang. Mencari kekuatan di mata satu sama lain. Aku tidak mau, Mas. Ucap Rania dengan suara yang kini lebih jelas, lebih mantap, seolah beban berat terangkat dari pundaknya setelah mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak mau pernikahan ini. Bima mengangguk pelan, merasakan kelegaan yang luar biasa. Mas juga tidak mau, Ran. Pengakuan bersama itu menjadi sebuah jangkar. Mereka tidak lagi terombang-ambing sendirian di lautan kebingungan. Kini, mereka berada di kapal yang sama, sekecil dan serapuh apapun kapal itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rania. Bima menarik napas dalam-dalam. Inilah bagian tersulitnya. Kita harus bicara pada mereka. Bersama-sama. Kita jelaskan apa yang kita rasakan, dengan jujur dan dengan hormat. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Rasa takut kembali terlihat di wajah Rania. Ayah pasti akan sangat marah. Mungkin, jawab Bima. Tapi lebih baik kita menghadapi kemarahan ayah sekarang, daripada menghadapi penyesalan seumur hidup. Kita hadapi ini bersama. Oke? Kamu tidak sendirian. Rania menatap kakaknya, lalu mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang penuh keraguan, namun juga diisi oleh setitik harapan baru. Malam itu, di bawah temaram lampu taman dan aroma bunga melati, sebuah persekutuan rahasia telah terbentuk. Mereka bukan lagi calon mempelai yang pasrah, melainkan kakak dan adik yang bersatu untuk memperjuangkan takdir mereka sendiri. Keduanya duduk dalam diam untuk beberapa saat, membiarkan keputusan itu meresap. Mereka menatap ke arah rumah utama yang terang benderang. Dari luar, rumah itu tampak begitu hangat dan damai. Tapi kini bagi mereka, rumah itu terasa seperti sebuah benteng megah yang menyimpan takdir mereka. Sebuah benteng yang harus mereka hadapi bersama dengan segenap keberanian yang mereka miliki. Persekutuan rahasia di gazebo malam itu memberikan sedikit kelegaan, namun juga melahirkan sebuah kecemasan baru. Bima dan Rania kini terikat oleh sebuah janji untuk berbicara. Tapi menemukan waktu yang tepat terasa seperti mencoba menangkap kabut. Setiap kali Bima hendak membuka mulut saat makan malam, ayahnya akan memulai cerita tentang proyek barunya dengan semangat yang meluap-luap. Setiap kali Rania mencoba mendekati ibunya di dapur, Bu Anissa justru dengan antusias menunjukkan contoh desain kebaya modern di ponselnya. Untuk hari spesialmu nanti. Mereka terperangkap dalam siasat menunda. Sebuah siasat berbahaya yang mereka bungkus dengan alasan mencari momen yang pas. Di permukaan, mereka berusaha bersikap senormal mungkin untuk menghindari kecurigaan. Bima akan sesekali bertanya tentang skripsi Rania, dan Rania akan mengingatkan Bima untuk tidak lupa makan siang. Sebuah sandiwara kecil untuk menjaga perdamaian yang rapuh, sementara bom waktu terus berdetak di bawah lantai rumah mereka. 4 hari berlalu dalam ketegangan yang tak terucap itu. Pada hari kelima, di hari Sabtu yang cerah, bom waktu itu akhirnya meledak. Keluarga itu sedang bersantai di ruang keluarga setelah sarapan. Bima sedang membaca berita di tabletnya, sementara Rania menyirami tanaman hias di sudut ruangan. Tiba-tiba, Pak Suryo meletakkan cangkir kopinya dengan denting yang cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Wajahnya berseri-seri, lebih cerah dari mentari pagi Yogyakarta yang menyelinap lewat jendela. Alhamdulillah, ucapnya penuh semangat. Ayah punya kabar gembira. Bu Anissa di sebelahnya tersenyum lebar, seolah sudah mengetahui kabar itu dan ikut berbahagia. Bima merasakan firasat buruk mulai merayap di hatinya. Ia melirik Rania,
yang seketika berhenti menyiram tanaman, tangannya mematung di udara. Tadi pagi ayah sudah telepon Pak De Heru di Klaten. Lanjut Pak Suryo, matanya berbinar. Pak De Heru adalah kakak dari almarhumah Ibu Bima, sosok sesepuh yang paling dihormati di keluarga besar mereka. Ayah sudah sampaikan niat baik kita untuk menyatukan kalian berdua. Dan beliau sangat mendukung. Beliau bersedia menjadi wakil keluarga kita untuk acara lamaran nanti. Jantung Bima serasa jatuh ke perut. Ini bukan lagi sekadar wacana di meja makan. Ini sudah menjadi sebuah langkah konkret. Melibatkan Pak De Heru berarti melibatkan seluruh keluarga besar dari pihak ibunya. Ini sudah menjadi resmi. Seakan itu belum cukup, Bu Anissa menambahkan dengan nada riang. Dan ibu juga sudah menghubungi beberapa catering. Nah, ada satu. Namanya Safa Catering. Direkomendasikan banyak teman. Masakannya enak-enak, khas masakan Jawa. Pak Suryo mengangguk setuju. Betul. Tapi sebelum kita bicara soal catering dan lamaran resmi, ayah ingin mengumpulkan keluarga inti dulu. Adik-adik ayah dari Semarang dan kakak-kakak ibumu dari Magelang. Kita makan malam bersama, sekaligus mengumumkan rencana bahagia ini secara resmi kepada mereka. Bima merasakan mulutnya kering. Rania, di sudut ruangan, tampak pucat pasi. Gelas penyiram tanaman di tangannya bergetar hebat. Kapan, ya? Tanya Bima. Suaranya nyaris tidak keluar. Pak Suryo menatapnya dengan penuh antusiasme. Sama sekali tidak menyadari badai yang berkecamuk di dalam diri kedua anaknya. Akhir pekan depan. Hari Sabtu malam. Ayah sudah pesan tempat di Abhayagiri Resto. Tempatnya bagus. Pemandangannya langsung ke Candi Prambanan yang disorot lampu. Biar momennya spesial dan tidak terlupakan. Abhayagiri. Sebuah nama yang langsung mengirimkan sinyal bahaya ke otak Bima. Restoran itu adalah lokasi premium, tempat favorit banyak orang untuk mengadakan acara lamaran atau perayaan penting. Sebuah pengumuman di tempat seperti itu, di hadapan seluruh keluarga besar, bukanlah lagi sebuah rencana. Itu adalah sebuah proklamasi. Sebuah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Bagaimana? Kalian suka idenya? Tanya Bu Anissa lembut, senyumnya masih terkembang. Bima tidak mampu menjawab. Ia menatap Rania. Mata mereka bertemu dari seberang ruangan. Di dalam tatapan itu, ada kepanikan yang sama, ada ketakutan yang memuncak, dan ada sebuah pesan yang tak terucap namun begitu jelas. Kita sudah kehabisan waktu. Sandiwara mereka telah berakhir. Siasat menunda mereka telah menjadi bumerang yang menghantam telak. Tidak ada lagi momen yang pas. Momennya adalah sekarang, atau tidak akan pernah ada lagi. Malam harinya, rumah itu terasa sesak. Setelah orang tua mereka masuk ke kamar, Bima mencegat Rania di lorong yang remang-remang menuju dapur. Kita tidak bisa diam lagi, Ran, bisik Bima dengan suara mendesak. Nada bicaranya tidak lagi ragu seperti di gazebo. Kini ada nada urgensi yang dingin. Rania mengangguk, bibirnya digigit kencang menahan tangis. Aku tahu, Mas. Aku takut sekali. Sama. Aku Bima jujur. Mas juga takut. Tapi rasa takut menghadapi kemarahan ayah tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut membayangkan kita berdiri di restoran itu, mendengarkan seluruh keluarga bertepuk tangan untuk sebuah kebohongan. Ia menatap adiknya lekat-lekat, mencoba menyalurkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Besok malam. Setelah makan malam. Tidak ada penundaan lagi. Kita bicara pada mereka. Apapun yang akan terjadi, kita hadapi bersama. Rania tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya sebuah anggukan mantap yang diiringi sebulir air mata yang akhirnya jatuh. Janji mereka kini bukan lagi sekadar janji, tapi sebuah ultimatum bagi diri mereka sendiri. Malam itu, saat Bima mencoba memejamkan mata, pikirannya tidak lagi dipenuhi kebingungan seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini, benaknya diisi oleh sebuah ketakutan yang jernih dan tajam. Ketakutan seorang prajurit di malam sebelum pertempuran besar. Ia tidak tahu apakah ia akan menang. Ia tidak tahu seberapa parah luka yang akan ia terima. Tapi ia tahu satu hal. Besok malam, ia akan maju berperang. Hari Minggu itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Matahari di langit Yogyakarta seolah enggan bergerak.
membiarkan setiap detik berlalu dengan beban penantian yang menyiksa. Sejak pagi, tidak ada percakapan berarti di dalam rumah. Bima dan Rania bergerak seperti dua robot yang diprogram untuk menjalankan rutinitas. Mereka saling berpapasan di lorong tanpa bicara, hanya bertukar pandang sekilas, sebuah tatapan yang mengatakan, nanti malam. Kita lakukan nanti malam. Kecemasan menggantung di udara, begitu pekat hingga Bima merasa bisa menyentuhnya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa ulang gambar-gambar proyeknya, namun pikirannya terus melayang ke meja makan, ke wajah ayahnya, ke kalimat-kalimat yang sudah ia susun di kepala. Di kamarnya, Rania berulang kali membuka dan menutup buku, namun tak satu kata pun berhasil ia baca. Hatinya bergemuruh, lebih kencang dari suara lalu lintas di jalan Ring Road Utara. Makan malam hari itu adalah yang paling sunyi sepanjang sejarah keluarga mereka. Bahkan suara denting sendok pun terdengar memekakkan telinga. Pak Suryo dan Bu Anissa, yang tidak menyadari perjanjian rahasia anak-anak mereka, tampak sedikit bingung dengan keheningan itu, namun tidak berkomentar. Mereka mungkin mengira itu adalah kegugupan manis menjelang hari besar. Setelah piring terakhir diangkat oleh asisten rumah tangga mereka, Bu Anissa mulai tersenyum. Jadi, untuk acara di Abhayagiri nanti, ibu pikir Rania cocok pakai kebaya warna. Tunggu. Suara Bima memotong ucapan Bu Anissa. Tidak keras, namun cukup tegas untuk membuat semua orang di meja itu berhenti. Pak Suryo yang hendak berdiri, kembali duduk. Bu Anissa menatap Bima dengan heran. Rania menunduk, kedua tangannya terkepal erat di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan. Inilah saatnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, Ibu, Bima memulai, suaranya sedikit bergetar pada awalnya, namun ia paksakan untuk tetap stabil. Sebelum pembicaraan ini berlanjut lebih jauh, ada yang perlu kami sampaikan. Kata kami, yang ia tekankan membuat Pak Suryo menatap bergantian antara Bima dan Rania. Alisnya bertaut, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bima menarik napas dalam-dalam, menatap kedua orang tuanya dengan segenap rasa hormat yang ia miliki. Pertama-tama, kami ingin ayah dan ibu tahu, kami sangat berterima kasih atas semua kasih sayang dan niat baik kalian. Kami tahu, semua yang ayah dan ibu rencanakan ini adalah karena kalian ingin yang terbaik untuk kami berdua. Kami tidak pernah sekalipun meragukan itu. Itu adalah pembukaan yang telah mereka latih. Sebuah jembatan untuk menunjukkan rasa hormat sebelum menyampaikan penolakan. Pak Suryo tampak sedikit melunak, mengira ini adalah ucapan terima kasih yang formal. Tapi, lanjut Bima, dan kata itu mengubah kembali suasana menjadi tegang. Dengan segala hormat, kami tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan ini. Hening. Wajah Pak Suryo yang tadinya melunak, kini mengeras seperti batu. Rahangnya menegang. Apa maksudmu, Bima? Tanyanya dengan suara rendah dan dingin. Ayah, Rania adalah adikku, kata Bima. Emosi kini mulai mewarnai suaranya. Aku menyayanginya lebih dari apapun, sebagai kakak kepada adiknya. Ayah membangun keluarga ini di atas fondasi rasa hormat dan kasih sayang persaudaraan antara aku dan dia. Jika kami menikah, fondasi itu akan hancur. Yah, aku tidak mau kehilangan adikku, hanya untuk mendapatkan seorang istri. Aku tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mau. Potong Pak Suryo tajam, matanya menyorot Bima dengan tatapan tak percaya. Ini kesempatan terbaik, Bima. Kamu akan dijaga oleh perempuan yang sudah kamu kenal luar dalam, yang tulus menyayangimu. Justru karena aku mengenalnya. Yah, aku tahu dia sebagai adikku, balas Bima, suaranya sedikit meninggi tanpa ia sadari. Saat Pak Suryo hendak membalas lagi dengan lebih keras, sebuah suara lembut namun mantap terdengar dari seberang meja. Rania juga tidak bisa, ayah. Semua mata tertuju pada Rania. Gadis itu telah mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun matanya menatap lurus pada ibu dan ayahnya dengan keberanian yang baru ia temukan. Ini adalah momennya. Ibu, ucapnya. Suaranya bergetar menahan isak. Rania sayang sekali sama Mas Bima. Dia kakak terbaik yang pernah Rania miliki. Dia yang melindungi Rania, yang mengajari Rania banyak hal. Rania ingin terus seperti itu. Selamanya.
Ia beralih menatap ibunya. Rania ingin punya mimpi Rania sendiri, Bu. Ingin menyelesaikan kuliah, ingin bekerja, ingin membanggakan ibu dan ayah. Izinkan Rania menemukan jodoh Rania sendiri suatu saat nanti. Dengan cara yang diridho Allah, yang datangnya dari hati Rania, bukan karena diatur. Maafkan Rania, Bu, maafkan Rania. Pernyataan itu, yang diucapkan dengan isak tangis yang tulus, menghantam Bu Anissa lebih keras dari amarah manapun. Wanita itu menatap putrinya dengan bibir bergetar. Hatinya terbelah antara kebahagiaan yang ia rancang dengan kenyataan pahit di hadapannya. Tapi Pak Suryo melihatnya sebagai sebuah pembangkangan. Wajahnya memerah karena amarah dan kekecewaan yang meluap. Ia merasa wibawanya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, telah diinjak-injak di depan matanya sendiri. Cukup, bentaknya, membuat semua orang terlonjak kaget. Kalian berdua masih anak-anak, tidak tahu apa-apa tentang kerasnya hidup. Kami yang lebih tua, kami yang sudah makan asam garam kehidupan, kami lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian. Ia berdiri, napasnya memburu. Pengorbanan kami selama ini untuk melihat kalian bahagia. Kalian anggap apa? Sebuah permainan? Kalian mengecewakan kami. Sangat mengecewakan. Bima ikut berdiri, menatap ayahnya dengan tatapan terluka namun tetap teguh. Ini bukan soal mengecewakan. Yah, ini soal kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dipaksakan. Itulah kalimat terakhir yang sanggup didengar oleh Pak Suryo. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia membalikkan badan. Kursi yang ia duduki terdorong ke belakang dengan suara berderit yang kasar. Ia melangkah pergi meninggalkan ruang makan, membanting pintu kamarnya dengan keras. Suara bantingan itu seolah menjadi penanda keretakan yang baru saja terjadi di dalam keluarga mereka. Di meja makan, hanya tersisa keheningan yang memilukan. Bu Anissa menunduk, menangis dalam diam. Rania masih terisak, bahunya berguncang. Dan Bima berdiri mematung, menatap pintu kamar ayahnya yang tertutup. Ada secuil kelegaan karena telah mengatakan yang sebenarnya. Namun kelegaan itu tertutup oleh rasa sakit dan ketakutan yang jauh lebih besar. Melihat badai yang baru saja ia lepaskan di dalam rumahnya sendiri. Suara bantingan pintu itu menggema di seluruh penjuru rumah, lalu lenyap, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Di ruang makan, 3 orang yang tersisa duduk seperti patung lilin. Bu Anissa menatap nanar ke arah pintu kamar yang tertutup rapat itu. Air matanya kini mengalir tanpa isak, sebuah pertanda luka yang lebih dalam. Rania menunduk, getar di bahunya belum juga reda. Sementara Bima, ia berdiri kaku, merasakan seluruh energi di tubuhnya terkuras habis. Ia merasa seperti baru saja meruntuhkan pilar utama di rumahnya sendiri. Perlahan, Bu Anissa berdiri. Ia tidak menatap Bima ataupun Rania. Dengan langkah pelan dan berat, ia berjalan meninggalkan meja makan, bukan menuju kamarnya, melainkan ke arah musola kecil di dekat taman belakang. Mungkin ia mencari ketenangan di sana, mencari jawaban yang tidak bisa diberikan oleh suami ataupun anak-anaknya. Kini hanya tinggal Bima dan Rania. Bima menatap adiknya yang masih terguncang. Ia melangkah mendekat dan dengan ragu meletakkan tangannya di bahu Rania. Kita sudah melakukan hal yang benar, bisiknya. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk menenangkan Rania. Rania hanya mengangguk kecil, tak mampu berkata-kata. 2 hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi sebuah wilayah perang dingin. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti setiap sudutnya, kini membeku menjadi es. Tidak ada lagi obrolan di meja makan. Tidak ada lagi suara televisi di ruang keluarga. Yang ada hanya keheningan yang canggung, diselingi oleh suara-suara mekanis seperti dengung pendingin ruangan atau putaran mesin cuci. Pak Suryo menjelma menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Ia berangkat ke bengkel mebelnya di daerah Imogiri sebelum matahari terbit, dan baru pulang larut malam saat semua orang sudah masuk ke kamar. Jika terpaksa berpapasan dengan Bima atau Rania di lorong, ia akan membuang muka, wajahnya keras dan tak terbaca. Kehadirannya yang biasanya dominan dan hangat, kini terasa seperti tekanan udara berat yang membuat semua orang sulit bernapas. Bu Anissa, di sisi lain, hadir secara fisik namun jiwanya seolah pergi. Ia tetap memasak, membersihkan rumah,
memastikan semua berjalan seperti seharusnya. Tapi senyumnya hilang. Sorot matanya saat menatap Bima atau Rania dipenuhi oleh kesedihan dan kebingungan yang dalam. Ia seperti terjebak di tengah-tengah, antara kesetiaannya pada suami dan rasa sayangnya pada anak-anak. Bima dan Rania hidup dalam kungkungan rasa bersalah. Setiap kali melihat wajah muram Bu Anissa, atau mendengar suara mobil ayahnya yang datang dan pergi tanpa sapaan, dada mereka terasa sesak. Di malam hari, Bima sering terjaga, bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Apakah harga yang harus ia bayar untuk kebebasannya ini terlalu mahal. Titik balik pertama datang di hari ketiga, di sebuah sore yang mendung. Bu Anissa mengetuk pelan pintu kamar Rania. Ia masuk dan menemukan putrinya sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Sudah 2 hari Rania lebih banyak mengurung diri. Bu Anissa duduk di sebelahnya. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat. "Kamu marah sama ibu?" tanya Bu Anissa akhirnya, suaranya parau. Rania menggeleng cepat, lalu menatap ibunya dengan mata yang sembab. "Enggak, Bu." Rania enggak marah. Rania cuma sedih, karena sudah bikin ibu dan ayah kecewa. Hati Bu Anissa terenyuh. Ia meraih tangan putrinya yang terasa dingin. "Bukan kamu yang salah, Nak." Ia menghela napas panjang, menata hatinya yang masih terasa perih. "Ibu yang salah. Ibu terlalu egois, terlalu memikirkan apa yang menurut ibu baik, sampai ibu lupa bertanya apa yang sebenarnya membuatmu bahagia." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Anissa. Melihatmu murung seperti ini selama berhari-hari, rasanya lebih menyakitkan daripada kekecewaan manapun. Kebahagiaan ibu itu, ya melihat kamu bisa tersenyum lepas dengan pilihanmu sendiri. Bukan dengan cara yang ibu paksakan. "Maafkan ibu, ya, Nak." Tangis Rania kembali pecah, namun kali ini adalah tangis kelegaan. Ia memeluk ibunya erat. Pelukan itu seolah mencairkan gunung es yang selama ini membekukan hati mereka. Di dalam kehangatan itu, Rania tahu bahwa ia telah mendapatkan ibunya kembali. Malam itu, Bima yang sedang berada di kamarnya, samar-samar mendengar suara percakapan dari kamar utama. Suara ayahnya yang masih terdengar berat dan keras, namun tidak lagi segarang tempo hari. Dan suara lembut Bu Anissa, yang terdengar sabar dan terus-menerus mengulang kalimat-kalimat yang menenangkan. Bima tidak bisa menangkap isi percakapan itu, tapi ia tahu, ibu tirinya yang luar biasa itu sedang mencoba memperbaiki keretakan yang ada, kata demi kata. Fajar harapan yang sesungguhnya baru muncul keesokan paginya. Bima, yang sudah rapi dengan kemeja kerjanya, berjalan menuju pintu depan. Ia sengaja tidak sarapan di meja makan untuk menghindari keheningan yang menyiksa. Saat ia hendak memakai sepatunya, ia melihat ayahnya duduk sendirian di meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopi. Persis seperti hari-hari sebelum badai itu datang. Bima sudah bersiap untuk berjalan melewatinya tanpa sapaan, seperti yang sudah-sudah. Namun, saat ia melintas, sebuah suara menghentikan langkahnya. "Bima." Suara itu berat, datar, dan serak. Bima berhenti, jantungnya berdebar. Ia menoleh perlahan. Pak Suryo tidak menatapnya. Matanya masih terpaku pada lembaran koran di hadapannya. "Nanti pulang," kata Pak Suryo, masih tanpa menoleh. "Tolong belikan ayah bohlam untuk lampu taman. Yang lama putus." Hanya itu. Sebuah kalimat perintah yang sederhana dan terdengar biasa saja. Namun bagi Bima, kalimat itu terdengar lebih merdu dari musik manapun. Itu bukan permintaan maaf, bukan pula sebuah pernyataan bahwa semuanya telah kembali normal. Tapi itu adalah sebuah komunikasi. Sebuah pengakuan atas keberadaannya. Sebuah benang tipis pertama yang terulur untuk menyambung kembali tali yang nyaris putus. Bima mengangguk, meskipun ayahnya tidak melihat. "Iya, yah," jawabnya, mencoba sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar karena haru. Pagi itu, saat Bima mengendarai mobilnya menuju kantor, ia merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Badai mungkin belum sepenuhnya berlalu, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bisa melihat secercah cahaya fajar di ufuk timur. Permintaan untuk membeli bohlam itu menjadi sebuah gerbang kecil yang membuka jalan bagi perbaikan-perbaikan lain yang lebih besar. Hari-hari berikutnya,
Es di dalam rumah itu perlahan mencair. Keheningan yang menyiksa digantikan oleh obrolan-obrolan kecil yang canggung pada awalnya, namun lambat laun menjadi lebih luas. Dimulai dari hal-hal sepele. Pak Suryo bertanya pada Bima tentang perkembangan proyeknya. Bu Anissa meminta pendapat Rania tentang resep masakan baru. Kata demi kata, mereka merajut kembali benang komunikasi yang sempat terkoyak. 1 bulan setelah malam badai itu, suasana di rumah telah kembali hangat. Namun, ini adalah kehangatan yang berbeda. Jika dulu kehangatan itu berasal dari keharmonisan yang terjaga, kini kehangatan itu lahir dari kejujuran dan saling pengertian. Tidak ada lagi gajah di dalam ruangan yang semua orang pura-pura tidak lihat. Momen penyelesaian yang sesungguhnya datang di suatu Sabtu malam. Tidak ada acara khusus. Mereka hanya duduk bersama di teras belakang setelah sholat Isya, menikmati teh jahe hangat buatan Bu Anissa dan sepiring pisang goreng. Angin malam membawa aroma tanah yang khas setelah hujan reda, dan suara tonggeret terdengar nyaring dari pepohonan. Di tengah obrolan ringan, Pak Suryo tiba-tiba meletakkan cangkirnya. Ia menatap Bima, lalu Rania. Tidak ada lagi kekecewaan di matanya, yang ada hanya sorot penyesalan yang tulus. Beberapa minggu yang lalu, ia memulai, suaranya berat namun tenang. Ayah sudah telepon lagi Pak De Heru di Klaten. Ayah juga sudah batalkan pesanan tempat di Abhayagiri. Bima dan Rania saling pandang, lalu kembali menatap ayah mereka. Ayah bilang ke mereka semua, bahwa rencana itu dibatalkan. Lanjut Pak Suryo. Ayah bilang, kalau ayah sudah salah paham. Ayah salah mengartikan kedekatan kalian berdua. Ayah terlalu memaksakan kehendak ayah sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Mengucapkan kata-kata berikutnya tampak menjadi hal terberat sekaligus paling melegakan baginya. Maafkan keegosan ayah. Ya, nak. Bima. Rania. Maafkan ayah. Mendengar permintaan maaf itu langsung dari mulut ayahnya yang tegas, membuat hati Bima bergetar. Ia melihat Rania menyeka sudut matanya. Kami juga minta maaf. Yah, sahut Bima dengan tulus. Kami minta maaf sudah membuat ayah dan ibu sedih dan kecewa. Rania mengangguk. Seharusnya kami bicara lebih awal, tidak membiarkan semuanya berlarut-larut. Bu Anissa tersenyum lembut, meraih tangan suaminya dan tangan Rania. Sudahlah. Yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran untuk kita semua. Pelajaran bahwa keluarga adalah tempat untuk jujur, bukan tempat untuk bersandiwara. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, mereka berempat duduk di sana lebih lama dari biasanya. Mengobrol tentang banyak hal, tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima merasa rumahnya benar-benar utuh kembali. Bahkan lebih utuh dari sebelumnya. Hubungan Bima dan Rania pun terlahir kembali. Ikatan mereka sebagai kakak dan adik menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Tidak ada lagi kecanggungan. Mereka kini adalah sekutu, sahabat, orang kepercayaan satu sama lain yang telah berhasil melewati badai bersama. Suatu sore, saat Bima sedang membantu Rania merapikan sampul skripsinya yang baru saja dijilid, Rania tiba-tiba tertawa kecil. Kenapa kamu? Tanya Bima heran. Enggak, kata Rania. Matanya berbinar jahil. Cuma lagi bayangin aja. Kalau rencana ayah waktu itu jadi. Sekarang aku mungkin harus panggil kamu, suamiku. Mas. Geli banget rasanya. Bima ikut tertawa. Tawa yang lepas tanpa beban. Dan Mas harus membiasakan diri tidak mengacak-acak kerudung istri sendiri. Bisa kualat nanti. Candaan itu menjadi bukti bahwa luka mereka telah benar-benar sembuh. Kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri mulai membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang mantap, Bima menelepon Citra. Bukan untuk membahas pekerjaan, tapi untuk mengajaknya minum kopi di sebuah kedai di daerah Prawirotaman di akhir pekan. Sebuah langkah kecil yang terasa seperti lompatan raksasa baginya. Sementara itu, Rania datang ke ruang keluarga dengan wajah berseri-seri, membawa selembar surat. Ibu, Ayah, Mas Bima. Alhamdulillah. Lamaran magang Rania di penerbitan Bentang Pustaka diterima. Rumah itu seketika riuh oleh ucapan selamat. Pak Suryo menepuk-nepuk pundak putri bungsunya dengan bangga, sementara Bu Anissa memeluknya erat.
Bima tersenyum lebar, merasa ikut bahagia melihat adiknya kini begitu percaya diri mengejar mimpinya sendiri. Cerita ini berakhir beberapa bulan kemudian. Di sebuah minggu sore yang hangat, kembali di meja makan. Menu yang terhidang adalah rawon, masakan kesukaan Bima. Semua orang ada di sana. Rania dengan semangat bercerita tentang pengalamannya bekerja dengan para editor buku. Bima sesekali menimpali dengan cerita tentang perkembangan hubungannya dengan Citra. Pak Suryo dan Bu Anissa mendengarkan dengan senyum penuh kebahagiaan. Kali ini, Pak Suryo menatap kedua anaknya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tatapan seorang perancang takdir, melainkan tatapan seorang ayah yang bangga melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Rumah mereka masih sama. Orang-orang di dalamnya pun masih sama. Tapi kini, mereka menapaki jalan hidup yang baru. Sebuah jalan yang mereka pilih sendiri, dengan restu dan cinta dari keluarga sebagai kompasnya. Dan di dalam rumah yang sama itu, mereka menemukan definisi kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan lebih nyata. Dan begitulah akhir dari kisah keluarga Bima dan Rania. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan, tapi sebuah ruang untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi jujur pada diri sendiri. Dari cerita ini, ada hikmah mendalam yang bisa kita petik bersama. Pertama, tentang kekuatan komunikasi. Seringkali, niat baik bisa berakhir salah, hanya karena tidak adanya keberanian untuk berbicara dari hati ke hati. Bima dan Rania mengajarkan kita bahwa kejujuran, meskipun pada awalnya terasa menyakitkan dan menakutkan, pada akhirnya adalah obat terbaik untuk menyembuhkan luka dan kesalahpahaman dalam keluarga. Kedua, tentang arti menghormati. Menghormati orang tua bukanlah tentang kepatuhan buta, melainkan tentang menyampaikan perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan penuh penghargaan, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dan prinsip hidup kita. Dan yang terpenting, cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati dalam keluarga terkadang berarti melepaskan. Melepaskan ego, melepaskan ekspektasi, dan memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk terbang mengejar mimpi mereka masing-masing, dengan doa dan dukungan sebagai bekalnya. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan mereka dari bab pertama hingga akhir. Kini, kami ingin mendengar suara kalian. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Bima atau Rania? Atau, bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati kalian? Tuliskan semua pendapat dan perasaan kalian di kolom komentar ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dan agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif lainnya, pastikan kalian menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.